Halo Sobat Arsiktin, kembali lagi bersama saya Rega Aryansah di channel Arsiktin Noob. Nah, gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini kita akan rekap film perang yang menceritakan bagaimana sebuah kekuasaan dan seorang wanita dapat merubah sifat seseorang menjadi kejam dan lupa diri. Film ini berjudul The Warlords, diperankan oleh bintang-bintang terkenal seperti Jet Li, Andy Lau, dan masih banyak lagi. Nah, bagaimanakah keseruan ceritanya? Yuk langsung saja tonton video ini. Tapi sebelum itu, seperti biasa, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Film ini dibuka dengan sebuah pertempuran di mana ribuan tentara harus mati dan hanya menyisakan seorang jenderal yang bernama Pang. Nah, Jenderal Pang ini bisa selamat dari perang tersebut karena pura-pura mati. Melihat para pasukannya mati, Jenderal Pang ini merasa terpukul. Dalam pelariannya ini, Pang bertemu dengan pasukan bandit pimpinan Erhu dan Xiang Wu, yang dimana pasukan bandit ini ialah pasukan yang pro terhadap masyarakat kecil dan orang miskin. Mereka selalu membantu masyarakat dengan cara mencuri makanan dan harta milik pemerintahan. 跟我带你见大哥。快，杀那个领头的！ Setelah berhasil dengan perampokan yang pertama ini, Jenderal Pang, Xiang Wu, dan Erhu terlihat sangat senang. Namun kesenangan tersebut tidak bertahan lama karena pasukan Kui tiba-tiba datang dan mengambil semua hasil rampokan para bandit ini. Setelah kejadian itu, Jenderal Pang ini mengusulkan agar para bandit bergabung saja ke tentara Qing, supaya para bandit dan keluarganya bisa mendapat suplai makanan tanpa harus merampok lagi. Nah, usulan Jenderal Pang ini disetujui oleh Erhu. Namun sebelum pergi, Jenderal Pang, Xiang Wu, dan Erhu ini melakukan sumpah darah dan mereka mengikat persaudaraan bertiga. 兄弟结义，各杀一个外人。说，其实他不相信统一。为此事，愿定一海8人。 Sesampainya di kerajaan Qing, Jenderal Pang bertemu dengan pimpinannya dahulu. Awalnya ia hanya ditertawai, namun melihat keberanian Pang, akhirnya Jenderal Pang ini diberi kepercayaan untuk merebut kota Shu dan pasukannya. Namun dengan jumlah pasukan yang sedikit dan perlengkapan senjata yang kurang, Jenderal Pang ini berpikir keras strategi perang apa yang harus ia ambil. 打仗本身就是赌，只给你壮声势，这是你唯一可以赢的。要赢只有一个办法。 Singkat cerita, peperangan itu pun tiba. Terlihat sekali perbedaan jumlah pasukan yang dimiliki Jenderal Pang dan lawannya ini. Ditambah lagi, senjata-senjata yang dimiliki lawannya sudah sangat lengkap. Bahkan di peperangan itu, Jenderal Pang terkena tusukan tombak. Namun dengan tekad, semangat, dan keberanian, akhirnya para pasukan Jenderal Pang, Xiang Wu, dan Erhu berhasil memenangkan peperangan tersebut. Walaupun banyak korban meninggal dari pasukannya sendiri. Setelah keberhasilan Jenderal Pang menaklukkan kota Shu, para pemimpin Qing tersebut semakin berambisi untuk menguasai wilayah lebih banyak lagi. Kini mereka meminta Pang untuk merebut kota Suozhou dan Nanking dengan bantuan dari pasukan Kui. Padahal pasukan Kui inilah yang berkhianat pada jenderal di peperangan pada awal film tadi. Singkat cerita, semua pasukan Jenderal Pang kembali ke desanya dan membagikan sebagian harta yang mereka dapatkan dari peperangan sebelumnya. Di saat ini juga Erhu bercerita ke Lian jika mereka akan pergi selama 3 tahun untuk ikut pasukan Qing berperang. Mendengar hal itu, Lian yang juga menyukai Jenderal Pang akhirnya pergi mencari Pang walaupun ia tidak berhasil. Dalam perebutan kota Suzhou kali ini, ternyata Jenderal Pang tidak mendengarkan perintah dari pimpinan Qing. Jenderal Pang juga tidak mau dibantu oleh pasukan Kui. Sampai pada akhirnya setahun kemudian, di mana pasukan Jenderal Pang dan pasukan Suzhou saling bertahan. Ini berakibat pada pasukan perang yang kelaparan karena kehabisan suplai makanan. Akhirnya, di sini Jenderal Pang memutuskan bertemu dengan pimpinan Qing untuk meminta bantuan makanan. Namun Jenderal Pang kali ini ditolak.
Alhasil dengan berat hati, kini Jenderal Pang menemui pasukan Kui. Nah ternyata pasukan Kui telah mengklaim jika Suzhou telah menjadi milik mereka. Namun jenderal yang pintar ini, dia malah menawarkan Nanking untuk berbagi kekuasaan. Dengan cara pasukan Kui harus ada di belakang mereka saat ini. Akhirnya terjadilah kesepakatan antara pasukan Kui dan Jenderal Pang. Sementara di base camp depan kota Suzhou, ternyata ada Lian yang diam-diam mengikuti pasukan Jenderal Pang untuk berperang. Di saat Pang dan Zhang Wu pergi, Erhu mencoba untuk menyelinap masuk ke kota Suzhou sendirian. Ketika Jenderal Pang pulang dan dia melihat Lian ada di antara pasukannya, ia pun mengejarnya. Nah ternyata di antara mereka berdua ini sudah mulai tumbuh rasa saling mencintai. Sementara kembali ke Erhu, dia bertarung dengan pimpinan kota Suzhou. Di saat itu sebelum pemimpin Suzhou meninggal, dia memohon pada Erhu untuk membebaskan semua prajurit dan rakyat-rakyatnya. Namun di luar dugaan Erhu, ternyata di antara tiga saudara itu ada perbedaan pendapat, yang dimana Jenderal Pang dan Jiang Wu memilih untuk tidak membebaskan para prajurit Suzhou. Bahkan Jenderal Pang memerintahkan pasukannya untuk menyerang prajurit Suzhou tersebut. Setelah kejadian itu, Erhu terlihat sangat marah. Dia memutuskan untuk pulang ke desa. Namun mereka dihentikan oleh Pang karena mereka masih akan berperang melawan Nanking. Setelah diberi penjelasan oleh Pang, akhirnya Erhu pun mengikutinya. Setelah 1 bulan berperang, akhirnya Nanking bisa dikuasai oleh 3 bersaudara ini. Namun lagi-lagi ada perbedaan pendapat antara Jenderal Pang dan Erhu mengenai pembagian uang kepada para tentara Shan. Pada siang harinya, Erhu didatangi oleh jenderal dari pasukan Kui yang ingin menghancurkan persaudaraan mereka dengan mengajak Erhu untuk bergabung dengan pasukannya, sementara berpindah ke Jiang Wu yang baru mengetahui jika Lian berselingkuh dengan Jenderal Pang. Lanjut di dalam istana Jiangsu yang memiliki kekuasaan tertinggi, permaisuri Jiangsu akan memberikan hadiah jubah emas dan mengangkat Jenderal Pang menjadi gubernur atas keberhasilannya menaklukkan Nanking. Setelah itu, Pang kembali dihasut oleh jenderal-jenderal tua istana Jiangsu yang akhirnya membuat Jenderal Pang terpengaruh untuk membunuh saudaranya sendiri yang bernama Erhu. Rencana jahat Jenderal Pang ini diketahui oleh Jiang Wu. Jiang Wu yakin hal ini disebabkan oleh Lian yang telah berselingkuh dengan Jenderal Pang. Akhirnya di sini Jiang Wu memutuskan untuk membunuh Lian, sementara Erhu terbunuh di sebuah kota mati akibat ditembak anak panah. Singkat cerita, tibalah di hari peresmian Jenderal Pang sebagai gubernur baru Kekaisaran Jiangsu. Ketika Pang hendak mendekati singgasananya, tiba-tiba ia diserang oleh Jiang Wu, dan ternyata ini semua sudah direncanakan oleh jenderal-jenderal tua licik Kekaisaran Jiangsu. Di sana Jiang Wu dan Pang berduel, sampai akhirnya Jenderal Pang pun meninggal. Sementara Jiang Wu dieksekusi oleh Kekaisaran Jiangsu 2 bulan setelah kejadian tersebut. Dan sampai sini film pun selesai. Nah, begitulah akhir cerita dari film Warlords ini ya Sobat Arsitin. Terima kasih yang sudah menonton video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya jika kalian suka dengan video ini. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya.